warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Mainarida. Aku Tris Kristianisi. Aku Alif Fisatila. Kami dari PO 4. Baiklah, sekarang kami akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu mengenai larangan dan perceraian. Simak video ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam fikih disebut dengan mahram atau orang yang haram dinikahi. Dalam hukum perkawinan Islam, fikih al-munakahat dikenal dengan adanya beberapa perkawinan yang dilarang dalam syara. Larangan perkawinan dalam hukum Islam ini justru semata-mata untuk menghindari mudarat yang akan terjadi jika suatu perkawinan tetap dilaksanakan. Ada beberapa undang-undang larangan perkawinan dalam hukum Islam yang termasuk dalam kompilasi hukum, yaitu pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur adanya perkawinan dilarang antara dua orang. Dalam masyarakat, istilah ini sebenarnya sering disebut muhrim, yaitu istilah yang tidak terlalu tepat. Muhrim, jika kata ini ingin digunakan hanya untuk suami yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan pria lain ketika masih dalam hal yang terikat dalam sebuah perkawinan atau bahkan berada dalam iddah talak raj'i. Ulama fikih membagi mahram ini ke dalam dua macam, yaitu yang pertama adalah mahram muakkad atau larangan untuk waktu tertentu, dan untuk yang kedua yaitu mahram muabbad atau larangan untuk selamanya. Berkaitan dengan upaya preventif dalam hukum perkawinan Islam, fikih al-munakahah dikenal dengan adanya beberapa perkawinan yang dilarang oleh syara. Larangan perkawinan dalam hukum Islam ini justru sebenarnya semata-mata untuk menghindari mudarat yang akan terjadi jika suatu perkawinan tetap akan dilaksanakan. Adapun jenis-jenis dalam perkawinan yang dilarang di dalam hukum perkawinan Islam yaitu ada 5 sebagai berikut. Yang pertama, nikah mutah. Yang kedua, nikah sigar. Yang ketiga, nikah muhalil. Yang keempat, nikah di atas nikah pinangan atas pinangan. Yang kelima, melakukan perkawinan dalam masa iddah, yaitu adanya masa tunggu bagi seorang perempuan yang cerai dari suaminya agar dapat melakukan perkawinan lagi. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perempuan ini mengandung atau tidak. Jika perempuan itu mengandung, maka ia akan diperbolehkan kawin lagi saat setelah anaknya lahir. Sebaliknya, jika ia tidak mengandung, maka ia hanya harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Jika bercerai karena suami meninggal dunia atau selama 3 kali suci dari haid jika dikarenakan cerai hidup. Ada beberapa undang-undang larangan perkawinan dalam hukum Islam yang termasuk dalam kompilasi hukum, yaitu pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur adanya perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Terus berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, yaitu seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Yang C, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. D, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. E, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. F, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal 39 yaitu dilarang melaksanakan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan 1. Karena pertalian nasab, A. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, B. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, C. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 2. Karena pertalian kerabat semenda, A. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, B. Dengan seorang wanita bekas istrinya orang yang menurunkannya, C.
dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul. D. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. 3. Karena pertalian susuan. A. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. B. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. C. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemanakan sesusuan ke bawah. D. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas. E. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Pasal 40 di mana dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. A. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. B. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. C. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 41 yaitu 1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya. A. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya. B. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 2. Larangan tersebut pada ayat 1 tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak rail, tetapi masih dalam masa iddah. Pasal 42 yaitu seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raja. Ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedangkan yang lain dalam masa iddahnya. Pasal 43 yaitu yang pertama, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria A. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak 3 kali. B. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang diliain. Kedua, larangan tersebut pada ayat 1 huruf A gugur kalau bekas istrinya tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus, bada, dukul, dan telah habis masa iddahnya. Pasal 44 yaitu seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Nah, dasar hukum larangan pernikahan yaitu perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam. Namun, dalam keadaan tertentu, perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan itu adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Dalam hal ini berarti perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki ataupun laki-laki yang tidak boleh mengawini seorang perempuan yang keseluruhannya itu diatur dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Nah, ditegaskan juga di dalam dalil yaitu yang pertama dalam Quran surah An-Nisa ayat 23, yang kedua itu hadis tentang larangan menikah ketika menunaikan ibadah ihram. Nah, adapun bentuk-bentuk hukum larangan pernikahan nih. Larangan perkawinan itu ada 2 macam, yaitu yang pertama, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam artian itu sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun, laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini itu biasa disebut dengan mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu sebenarnya sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama itu disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab adalah itu ibunya ibu ayah dan seterusnya dalam garis lurus. Dan yang kedua itu ada anak dari anak laki-laki, anak dari perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. Yang ketiga itu ada saudara perempuan, seibu, sebapak, dan seibu saja.
Nah, yang keempat yaitu saudara perempuan dari bapak. Yang kelima itu ada saudara perempuan dari ibu. Yang keenam itu anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya. Nah, ada juga anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Sedangkan seorang perempuan yang tidak boleh kawin untuk selama-lamanya itu karena hubungan nasab dengan laki-laki tersebut ialah ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas. Anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Dan juga saudara-saudara laki-laki kandung seayah dan seibu, dan juga saudara-saudara laki-laki ayah kandung seayah dan atau seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas. Saudara-saudara laki-laki ibu kandung seayah dan seibu dengan ibu. Saudara laki-laki nenek kandung seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung seayah atau seibu, atau seterusnya menurut garis lurus ke bawah. Nah, anak laki-laki dari saudara perempuan kandung seayah atau seibu, cucu laki-laki dan saudara perempuan kandung seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah. Nah, disebabkan karena terjadinya hubungan antara si laki-laki dan kerabat si perempuan, begitu pula sebaliknya. Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dan kerabat perempuan. Begitupun sebaliknya. Nah, hubungan tersebut itu dinamai hubungan mushahara. Nah, dengan terjadinya hubungan mushahara, timbul pula larangan perkawinan perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan mushahara ini, yaitu perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri. Yang kedua itu ada perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu. Yang ketiga itu ada ibu istri atau mertua. Selanjutnya ada anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli. Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan musahara, sebaliknya seorang perempuan itu tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan musahara. Karena dalam hal ini yaitu laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya. Nah, ada juga ayah dari suami atau kakeknya. Ada juga anak-anak dari suaminya atau cucunya. Juga laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuan. Ya, terus juga disebabkan karena adanya hubungan persusuan. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak, sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Selanjutnya itu hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Nah, adapun larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktunya, itu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu nih. Suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah, maka hal itu tidak lagi menjadi haram. Ini disebut mahram muakkad. Yang termasuk dalam mahram muakkad itu adalah wanita yang ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain termasuk haram dinikahi. Yang kedua itu ada wanita yang ditalak 3 atau bain, sehingga ia dinikahi oleh laki-laki lain yang kemudian berpisah karena perceraian maupun kematian dan telah menyelesaikan masa iddahnya. Nah, ada juga menikah dengan lebih dari 4 orang seseorang laki-laki dalam perkawinan poligami, paling banyak itu menikahi 4 orang dan tidak boleh lebih dari itu.
kecuali bila salah satu dari istrinya itu telah diceraikan dan habis masa iddahnya. Nah, menikah dengan penzina ketika sedang ihram, baik laki-laki maupun perempuan juga, dan juga terus laki-laki ataupun perempuan musyrik haram untuk menikah sampai dia memeluk agama Islam. Nah, menikahi wanita dalam masa tunggu kecuali habis masa iddahnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus yaitu Indonesia Conference of Religion and Peace atau ICRP telah mencatat sejak tahun 2005 yaitu sudah 1425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Jumlah pasangan yang melakukan pernikahan beda agama itu disampaikan Direktur Program ICRP Ahmad Nurkolis. Nah, setelah momen pernikahan salah satu selebriti tanah air, yaitu bisa teman-teman lihat di atas, yaitu Deva dan Mika, diunggah banyak pihak yang mengucapkan selamat atas pernikahan mereka. Namun pernikahan beda agama ini menjadi sorotan dan menarik perhatian. Diketahui bahwasanya Deva ini adalah seorang muslim, sedangkan Mika adalah penganut agama Katolik. Meski berbeda keyakinan, belum diketahui pasti soal prosesi pernikahan mereka, apakah dilakukan secara muslim atau secara agama Mika. Terlepas dari itu, pernikahan beda agama baru-baru ini saja terjadi dalam Islam. Pernikahan adalah upaya untuk menyempurnakan agama, maka dari itu ada hukum tersendiri dalam Islam bagi seorang muslim yang menikah beda agama. Baiklah, saya akan menjelaskan solusi hukum dalam materi ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan juga Rasulullah mengingatkan agar seorang muslim dalam menentukan pilihan jodoh tidak hanya melihat dari hal-hal yang bersifat duniawi saja, tetapi harus juga memperhatikan keimanan juga. Karena tuntutan pertama dan utama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk mendirikan rumah tangga adalah keimanan. Menurut Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang bersumber dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Dan Rasulullah mengingatkan agar seorang muslim dalam menentukan pilihan jodoh tidak hanya melihat hal-hal yang bersifat duniawi saja, tetapi harus memperhatikan keimanan juga. Karena tuntutan pertama dan utama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk mendirikan rumah tangga adalah keimanan. Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang bersumber dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, artinya, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya seseorang budak perempuan yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kalian menikahkan lelaki musyrik atau dengan wanita muslimah sehingga mereka beriman. Dan sesungguhnya budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik sekalipun dia menarik hatimu. Mereka itu mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Dalam menanggapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa hukumnya tentang larangan pernikahan beda agama nomor 4 atau Munas yang ketujuh yang menghasilkan dua poin utama. Yang pertama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab. Menurutnya haram dan tidak sah. Baiklah, sekian video penjelasan kami. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Bye!